Baik Bapak Ibu sekalian, kita mulai acara Sonten Menikah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sugeng Sonten Bapak Ibu sedaya yang kami hormati, Bapak Kepala Dinas P3A, Bapak Ibu Kepala Dinas P3A, P2KB, yang kami hormati Kepala Dinas Pendidikan, yang kami hormati Kepala Bidang Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Pemerintah Kabupaten Sleman, dan seluruh tamu undangan yang tidak bisa kami sebutkan satu persatu. Yang kami hormati narasumber pada sore hari ini, Dr. Probo Suseno, dan yang kami hormati para hadirin semuanya yang ada di ruang Zoom Sonten Menika. Mugi-mugi sedaya dalam kondisi yang sehat, semangat, dan bahagia. Seperti tema yang kita angkat, Sonten Menika adalah pusat kegiatan lansia, supados atau supaya lansia menjadi produktif. Baik, Bapak Ibu sekalian, untuk acara yang akan kita lalui bersama-sama menika yang pertama adalah pembukaan. Kaping kalih menika adalah sambutan dari Bupati yang nanti akan disiarkan secara online. Kemudian yang ketiga adalah materi dari Dr. Probo. Yang keempat nanti ada tanya jawab, tetapi dengan waktu terbatas. Jadi bagi Bapak Ibu sekalian, monggo nanti sambil menyimak bisa dipersiapkan pertanyaan dan bisa dituliskan di kolom chat. Atau jika ingin bertanya langsung, nanti mohon mengangkat tangan dengan raise hand, dan kemudian moderator akan memberikan kesempatan bagi siapa yang mendapatkan kesempatan, monggo silakan untuk bertanya secara langsung jika waktu memungkinkan. Kemudian setelah itu ada kesimpulan dan tindak lanjut untuk memberikan masukan dan follow up dari apa yang mungkin bisa kita lakukan. Baik, untuk acara pertama, mari bersama-sama acara sore hari ini kita buka dengan membaca Bismillahirrahmanirrahim bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Semoga acara yang kita rencanakan sore ini berjalan lancar dan kita mendapatkan banyak manfaat, sehingga tujuan dari acara untuk membuat Bapak Ibu dan para lansia menjadi produktif, insya Allah dapat terwujud. Amin ya Rabbal Alamin. Baik, acara kedua adalah sambutan yang akan disampaikan oleh Bupati Kabupaten Sleman. Monggo untuk yang bertugas dipersilakan dengan hormat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Yang kami hormati para narasumber, para peserta seminar, dan Bapak Ibu tamu undangan yang berbahagia. Alhamdulillah, puji syukur, marilah kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, Tuhan yang Maha Kuasa, yang melimpahkan rahmat dan hidayahnya kepada kita semua, sehingga pada kesempatan ini kita dapat hadir dan bersilaturahmi pada seminar online dan peringatan Hari Lansia Nasional HALU yang ke-25 tahun 2021 dalam kondisi sehat walafiat. Seminar online Hari Lansia ini merupakan salah satu ajang untuk menjalin tali silaturahmi dan memberikan informasi tentang upaya untuk meningkatkan kualitas hidup para lansia. Dengan memiliki kualitas hidup yang baik di usia lanjut, maka diharapkan para lansia dapat menghadapi dan menjalani usia lanjut dengan penuh kebahagiaan. Kegiatan ini untuk memperingati Hari Lansia Nasional yang ke-25 HALU tahun 2021 yang pada tahun ini mengusung tema nasional Lanjut Usia Bahagia Bersama Keluarga.
Dan untuk tema seminar kali ini mengambil tema tentang pentingnya pusat kegiatan agar lansia aktif, produktif, dan bahagia. Saya berharap agar dengan kegiatan ini dapat semakin meningkatkan kualitas hidup para lansia dengan optimal, bahagia, dan bermanfaat dan bermartabat. Bapak Ibu peserta seminar dan hadirin yang welas asih dan bahagia, keberadaan lanjut usia atau lansia memegang peranan penting bagi pembangunan Indonesia. Hal ini mengingat bahwa salah satu indikator keberhasilan pembangunan adalah semakin meningkatnya usia harapan hidup. Dengan semakin meningkatnya usia harapan hidup, maka menyebabkan jumlah penduduk lansia semakin besar. Pada tahun 2020, jumlah lansia di Kabupaten Sleman mencapai 71.201 jiwa. Dari total penduduk di Kabupaten Sleman 1.125.804. Jumlah penduduk lansia yang banyak ini harus perlu mendapat perhatian khusus di bidang kesehatan agar tidak menjadi beban dengan program promotif preventif. Jumlah yang cukup besar tersebut juga merupakan tantangan bagi Sleman, mengingat usia harapan hidup di Kabupaten Sleman memang cukup tinggi, yaitu mencapai 74,8 tahun atau ditambah khusus perempuan 78 tahun. Hal ini salah satu dikarenakan wilayah Kabupaten Sleman sebagai daerah hulu di daerah Istimewa Yogyakarta memiliki daya tarik tersendiri sebagai tempat menetap usia senja. Di sisi lain, hal tersebut juga menimbulkan tantangan, yaitu Sleman harus tetap mampu mewujudkan lansia yang produktif. Besarnya jumlah penduduk lansia di Kabupaten Sleman perlu menjadi perhatian tersendiri, mengingat di satu sisi semakin meningkatnya penduduk lansia berarti kualitas hidup semakin baik dan semakin baiknya akses untuk mendapatkan fasilitas kesehatan, sehingga usia harapan hidup meningkat. Penanganan kesehatan umum lansia sudah kita lakukan. Pemerintah melalui puskesmas dan posyandu lansia. Namun demikian, di sisi lain penduduk lansia menghadapi berbagai perubahan dalam hidupnya, yaitu kemunduran kondisi kesehatan fisik dan psikis yang dapat mempengaruhi kondisi sosial ekonomi, sehingga secara perlahan akan mengalami ketergantungan kepada orang lain. Beberapa permasalahan umum lansia yang ada di sekitar kita antara lain keadaan fisik lemah dan tidak berdaya, status ekonomi terancam. Oleh karena itu perlu pengembangan kegiatan baru untuk mengisi waktu yang luang dan lain sebagainya. Oleh karena itu permasalahan lansia perlu menjadi perhatian semua pihak, baik pemerintah, swasta, lembaga terkait, masyarakat maupun keluarga untuk penanggulangan permasalahan tersebut. Bapak Ibu seminar hadirin yang saya cintai dan saya banggakan yang welas asih, berbagai upaya harus dipersiapkan oleh lansia sendiri maupun keluarganya agar ke depan lansia tetap sehat, aktif, mandiri, dan This meeting is being recorded. lansia untuk tetap peduli pada masa depan dapat dilihat dari 7 dimensi, yaitu dimensi fisik, emosional, spiritual, sosial, intelektual, vokasional, dan lingkungan. Keluarga memiliki peranan penting dalam membina kesiapan lansia untuk tetap peduli pada masa depan. Harapannya agar terwujud kualitas keluarga yang sejahtera lahir dan batin. Oleh karena itu, melalui kelompok bina keluarga lansia, Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Sleman, DP3AP2KB, diharapkan
dapat meningkatkan pengetahuan, keterampilan lansia, dan keluarga yang memiliki lansia dapat pengembangan dan pengasuhan, perawatan, dan pemberdayaan agar dapat meningkatkan kesejahteraan lansia. BKL Bina Keluarga Lansia diharapkan dapat menjadi wahana untuk menyenangkan bagi lansia dan keluarga lansia untuk belajar tentang bagaimana mempersiapkan diri memasuki masa lansia dan sekaligus bagaimana caranya menjalani proses semua secara aktif, produktif, mandiri, dan sehat. Potensi BKL Bina Keluarga Lansia di Kabupaten Sleman ini sungguh luar biasa. Ada kurang lebih dari 160 kelompok BKL di Kabupaten Sleman. Untuk semestinya kelompok BKL ini bertumbuh kembang, maka diperlukan kegiatan yang terintegrasi dengan kegiatan lainnya, seperti kegiatan ekonomi produktif yang ada pada lingkungan yang sama. Untuk itu kemitraan menjadi sangat penting dalam rangka memperkuat program BKL. Kelompok BKL ini dapat menjalin kemitraan dengan tim berak PKK, Pusat Pelayanan Keluarga Sejahtera atau PPKS, perguruan tinggi sektor swasta, tokoh agama, maupun tokoh masyarakat. Dengan program BKL diharapkan dapat mewujudkan lansia yang tangguh, mandiri, sehat, dan produktif. Perlu saya sampaikan bahwa BKL di Kabupaten Sleman adalah lanjut usia yang harapan tinggi dan banyak orang-orang yang produktif. Oleh karena diperlukan adanya kerjasama untuk BKL supaya bisa membantu untuk BKL subsidi silang. Dengan harapan semua BKL di Kabupaten Sleman sehat sejahtera. Demikianlah yang dapat saya sampaikan dalam kesempatan yang baik ini. Saya berharap melalui seminar ini diharapkan dapat semakin mendorong para lansia untuk terus semangat dan produktif dalam berkarya. Semoga Allah SWT, Tuhan Yang Maha Kuasa, selalu memberi kita kesehatan dan umur panjang agar dapat menyumbangkan karya dan pengabdian kita kepada masyarakat, bangsa, dan negara. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, kita aturkan terima kasih kepada Ibu Bupati Kabupaten Sleman yang telah memberikan sambutan sekaligus dukungan dan semangat untuk kita semua. Baik, Bapak Ibu sekalian, sebelum kita ke acara inti dan saya memperkenalkan yang sebetulnya tidak perlu diperkenalkan karena beliau sudah terkenal, tetapi sudah tugas saya untuk memperkenalkan narasumber kita pada sore hari ini. Sebelum saya memperkenalkan narasumber kita hari ini, mohon dengan hormat untuk kita semua supaya lebih bersemangat, boleh bertepuk tangan 3 kali mungkin begitu nggih, supaya kita semua semangat. Baik, monggo kita bertepuk tangan bersama-sama. 1, 2, 3. Baik, terima kasih Bapak Ibu sekalian. Izinkan saya untuk share screen data dari narasumber kita. Beliau yang kita hormati, Dr. Probo Suseno. Sebentar nggih Bapak Ibu sekalian. Oke, baik. Mohon maaf, saya tidak bisa menayangkan. Ternyata untuk, iya, dokter. Mohon maaf, dok. Ini narasumbernya sendiri yang menayangkan. Matur nuwun sangat, dokter. Iya, baik Bapak Ibu sekalian. Ini adalah dokter nuwun, saya bisa dibantu diperbesar nggih. Iya, J, matur nuwun. Oke, sekalian Dr. Probo Suseno adalah salah seorang panutan kita karena beliau termasuk lansia yang sangat produktif ya. Saya juga kalah ini rupanya kegiatan-kegiatan beliau yang luar biasa ini dan beliau tetap sehat. Baik, untuk kurikulum vitae beliau dengan nama lengkap Dr. Probo Suseno, spesialis penyakit dalam, Kager Finasim SEMM. Beliau lahir dari seorang ibu
Ibu beliau seorang paramedis dan bapak beliau seorang guru SD di Sukoharjo. Beliau memiliki 6 orang anak dan 4 menantu, artinya 4 sudah menikah, ya, begitu, dan 4 cucu nih. Wah, berarti rame ya dok ya. Dan riwayat pendidikan beliau SD, SMP, SMA di Sukoharjo. Kemudian beliau mengenyam pendidikan dari tingkat S1 di Fakultas Kedokteran UGM sampai kemudian mendapatkan gelar doktor juga di Fakultas Kedokteran UGM. Ini UGM Minded, UGM sejati ini dokter. Kemudian beliau juga mengambil jurusan yang lain yang tentu memperkaya apa yang menjadi fokus beliau, yaitu mengambil sarjana ekonomi di manajemen STI SBI. Kemudian beliau juga meneruskan ke tingkat strata lebih lanjut, yaitu di tingkat S2 di Magister Manajemen SDM di STI Widya Wiwaha Yogyakarta. Dan kemudian beliau juga mengikuti pelatihan prapensiun, yaitu untuk di Finasim Angkatan ke-1 PB Papdi 2007. Nah, ini riwayat pekerjaan beliau, saya tidak akan sebutkan semua ini karena banyak sekali ya, dan kita patut berbangga. Salah satunya adalah di Rumah Sakit Umum Temanggung, beliau seorang asisten dokter ahli bedah pada waktu itu, kemudian konsultan medis di PRPCM di Temanggung juga. Dan kemudian singkat cerita beliau kembali ke Yogyakarta dan sekarang beliau ada di Klinik Geriatri Rumah Sakit Umum Dr. Sarjito, Divisi Geriatri Departemen Ilmu Penyakit Dalam Fakultas Kedokteran KMK UGM. Beliau juga pernah bertugas sebagai tim kesehatan haji khusus dan banyak hal yang beliau lakukan ya. Dan kemudian riwayat organisasi itu sangat banyak sekali, Bapak Ibu bisa mau sendiri ya, nanti waktu kita nggak cukup untuk data-data beliau ini yang luar biasa, sangat aktif. Maka patut kita jadikan pertama contoh, yang kedua juga sekaligus narasumber karena beliaulah ahlinya untuk geriatri ini. Tidak berpanjang lebar, monggo untuk waktu dan tempat, dipersilakan dengan hormat Dr. Probo. Monggo dok. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukurillah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Wa asyhadu anna Muhammadur Rasulillah. La haula wa la quwwata illa billah. Saudara-saudaraku dimanapun Anda berada, baik yang sedang menghadap Zoom atau HP-nya di kantor, tempat kerja, di rumah, sambil kelekaran, atau sedang duduk santai di tempat masing-masing. Alhamdulillah pada sore ini Allah memampukan kita untuk bersilaturahim di acara sore ini yang dimoderatori Dek Nita. Saya terima kasih pada Dek Prima Karsutolo yang telah mengajak bersama mengadakan acara ini, dan acara ini dimeriahkan dengan Pemda Sleman dan Alzi dan Pergemi. Saya dari Pergemi, Perhimpunan Gerontologi Medik Indonesia. Saya pengurus besar, pengurus pusat, dan pengurus Yogyakarta. Kemudian saya dulu pengurus AAZI, Asosiasi Indonesia, namanya dari Alzi. Ya. Dan sekalian yang berbahagia dan hormati, topik yang diangkat pada sore ini adalah pusat kegiatan agar lansia APP, aktif, produktif, bahagia. Gimana sih ceritanya kok pengen ngangkat ini, dan perlukah pusat kegiatan saya itu ada, dan itu bagaimana bisa kita ngadain sendiri di tempat kampung kita masing-masing, atau harus di tingkat kabupaten, provinsi? Nanti akan kupas ya. Kebetulan saya sudah mengadakan kegiatan semacam ini sudah beberapa tahun yang lalu, lebih dari 5 tahun, di rumah saya sendiri di Temanggung, di Sukoharjo, di rumah ayah ibu saya almarhum Bapak Ibu Aliaton, ibu saya seorang perawat, ayah saya seorang guru SD, kepala SD Bapak Ali Murjoko, dekat adik saya Ratih, adik Agus, Siti Gozali, Mbak Condro, dan lain sebagainya, dengan ponakan-ponakan saya. Kita juga ada di sana, ada kegiatan, cuma belum jadikan pusat. Nah, saya akan mengawali dari latar belakang bahwa setiap manusia yang normal pasti punya harapan, atau cita-cita, atau keinginan. Keinginan kadang-kadang dalam satu waktu itu berbarengan. Pengen ini, pengen itu, pengen itu bareng-bareng.
Sah-sah saja kok keinginan itu, selama tidak membuat orang lain menderita. Pengen jadi orang bersenang-senang, punya harta cukup, pekerjaan mapan, dirinya, anak turunnya, punya pasangan yang harmonis, keturunan yang mencurahkan mata dan hati, tuanya dihargai, terhormat, dan berguna. Dan kalau mati, matinya baik, mudah, enak, murah. Bagus. Itu bagus. Kalau kita punya keinginan di karyawan-karyawati sekarang masih aktif, yang profesional, itu juga bagus. Sekaligus, tapi jangan lupakan tentang keluarganya ya. Apakah sudah bergerak atau belum berkeluarga, tetap perhatikan keluarganya. Ya. Mungkin bersama itu pula pengen jadi seorang pengusaha, tokoh aktivis lembaga sebagai masyarakat, atau jadi tokoh penggerak, atau dari apapun, silahkan. Yang jelas, manusia itu makhluk pembelajar yang tidak pernah berhenti. Sehingga kalau kita punya keinginan yang tidak pernah putus, ya itu wajar, dan itu orang normal. Justru orang-orang yang cerdas itu tidak pernah berhenti berpikir, bermimpi, dan ingin wujud mimpi tadi dengan langkah-langkah strategis, taktis, hingga terwujud. Dan mimpi tadi biasanya pengen bersenang-senang kan? Ya, boleh kok bersenang-senang, tapi kalau bisa senangnya 3, biar senang yang sempurna atau paripurna. Kalau senang 1 gimana? Itu sih biasa. Orang mengejar senangku, aku senang dimanapun, kapanpun. Di sini senang, di sana senang, di mana-mana hatiku senang. Itu kan biasa. Yang bagus ditambah lagi. Yang kedua, di sini menyenangkan, di sana menyenangkan, di mana-mana aku menyenangkan. Itu bagus. Tambah lagi yang ketiga, Allah senang padaku, Allah senang padaku, Allah senang padaku, Allah senang. Itu namanya paripurna. Dalam satu waktu, aku senang menyenangkan, tapi senang Allah. Keren. Itu kalau bisa mimpi semacam ini, kegiatan ini, ucapan, pikiran, perbuatan, pengen wujudkan 3 senang ini dimanapun, kapan, kecil sampai tua, sampai akan meninggal dunia. Itu orang yang paripurna terus setiap hari sampai titik akhirnya. Orang ini pasti orang yang menyenangkan sekitarnya, orang yang sukses lahir batinnya, dunia akhiratnya, bahkan dia hanya sukses dirinya, tapi membuat sukses sekitarnya. Ini orang yang sangat baik. Ini orang ini wakil Tuhan namanya. Ya, kita memang diutus Tuhan tuh menjadi pemakmur jagat ini. Masing-masing itu jadi pemakmur jagat tuh ya. Jagat kecil di RT, RW, di rumah tangga. Jagat besar di lingkungan masyarakat. Nah, memang tubuh manusia itu mengalami perubahan. Tidak hanya tubuhnya, psikologisnya, kejiwaannya. Tidak hanya itu, sosialnya, ekonomi, sosial politik, sosial budaya berubah juga. Dengan bertambahnya umur, kemampuan fisiknya meningkat, tapi begitu puncak antara 34 tahun mulai menurun 1% per tahun. Suka atau enggak suka, siap atau enggak siap, akhirnya habislah. Psikologis, dulu kekanakan menjadi dewasa, tubuhnya mulai merampung tetap dewasa, tapi nanti mulai mundur, kejiwaannya pun mundur, akhirnya habis pula. Gimana sosial ekonomi? Ekonomi biasa, meningkat, begitu sukses tua, kalau pintar, memanage bagus, dan dia mendelegasikan dengan bagus pada keturunannya, pada stafnya, maka dia atau pandai berinvest, sampai tua pun masih kaya raya. Bahkan sampai mati pun, saat mati pun masih berlimpah dengan harta yang ia bisa hibahkan pada orang lain, karena pada saat begitu mati, semua harta yang dikumpulkan tidak dibawa. Kalau ditinggalkan saja gimana sih? Ya nggak apa-apa sih. Cuma tergantung keturunannya mau pakai untuk apa, untuk yang baik-baik atau nggak baik-baik, apa untuk ludes-ludesan atau dihabiskan atau rebutan malahan. Maka dipertimbangkan dengan hati terpisah sebelum meninggal itu diapain ini supaya berguna. Mungkin kita membuat sesuatu wadah untuk berkumpulnya lansia yang bisa lansia tadi bersenang-senang dan di catatan amal kebajikan semacam pusat kegiatan lansia. PKL, pusat kegiatan lansia. Ya. Nah, sekalian yang saya hormati, jadi tua itu memang ada tua kronologis, ada tua namanya tua biologis. Tua badannya, tapi ada juga yang tidak tua, KTP-nya. Ya, atau dibalik, tua KTP-nya, ada juga, tapi badannya masih muda. Ada orang tuh ngakunya masih 50 tahun, tapi penampilannya udah kayak 65 ya. Cepat tua.
Ya biasanya orang seperti ini, orang-orang yang orang psikolog biasanya tahu nih. Para psikolog, psikiater, dokter, para aktivis tahu nih. Ini orang-orang yang dulu masalah, sehingga cepat tampak tua. Seperti itulah orang yang KTP-nya 65, tapi tambahnya 56. Usianya 74, tapi penampilan 47. Oh, keren. KTP 74, fisiknya 47. Masih kuat, hebat, otak encer. Bisa nggak? Bisa. Banyak. Banyak. Memang sesungguhnya demi berjalannya waktu, demi masa, kata Allah, semua orang akan mengalami kemunduran, entropi. Mundur. Akhirnya habislah. Bersamaan habisnya tadi, mulai menurunnya sampai habisnya, mulailah perubahan fisik. Rambut mulai putih, gigi mulai ompong, mata mulai kabur, telinga mulai tuli, mencecap mulai nggak enak, terus berubah. Anak-anak dibangga yang di sini mulai pergi, meninggalkannya. Kesepian, loneliness. Ya Allah, terkucil. Jadi, Bapak Ibu yang saya hormati, yang saya sayangi, orang yang pengen bersenang-senang, kadang-kadang terhalang oleh sakit, oleh kemiskinan, oleh kebodohan, dan oleh adanya gangguan, yaitu rapuhnya jiwa dan mengendalikan emosinya, hatinya, nafsunya. Ini penyebab gagalnya seseorang meraih kebahagiaan sejatinya. Sakit yang malah kesempurnaan bahagianya, miskin itu tidak dosa, itu tidak enak. Ya, sakit, jadi nggak bisa membuat bahagia pasangannya karena saya sakit. Istri saya sakit, nggak bisa membahagiakan saya. Suami saya sakit, nggak bisa kan istrinya, dan seterusnya. Jadi ini cuma contoh. Apalagi sakitnya parah, nggak bisa apa-apa, bisu lumpuh menjadi beban bagi pasangannya, keluarganya, anak turunnya, dan seterusnya. Ya Allah, ya Rabb. Padahal pengen ditua bahagia, tapi ternyata merawat orang tuanya. Akhirnya keluar dari perusahaan, resign, untuk merawat ayahnya, merawat ibunya, merawat istrinya, merawat suaminya. Keluar demi cintanya. Nggak taunya, cintanya nggak terselamatkan, yang dicintai yang meninggal. Ya Allah, ya Rabb. Jadi ini penghalang. Kemudian begitu ditinggal, harta habis, ludes ngelangut. Nah, terus apa yang saya lakukan ini? Apa yang saya lakukan di sini? Dalam keadaan tidak potensial. Aku kesepian. Anak pergi. Semua miskin, semua utang, ini merawat suamiku atau istriku. Terus bagaimana ini? Terus aku bagaimana? Harus kemana saya mengadu? Kemana saya berbicara? Harus berbagi? Ini pentingnya ada PKL tadi, pusat kegiatan nasional, untuk apa? Untuk curhat, ngomong-ngomong. Miskin. Jangan saya miskin. Padahal dia punya tabungan berupa rumah, tapi tidak ada uang. Ada kamarnya banyak. Gimana ya? Nah, di sana ada di pusat kegiatan lansia, ada orang-orang yang punya pengalaman, mungkin lansia yang pernah jadi manajer, seorang ahli di bidang atau trainer atau coach di bidang bidang usaha. Sini ajari, aku udah masa lalu saya sekarang saya nggak butuh harta, sudah establis ekonomi saya. Tapi kalau bantu kamu aku bisa. Gini caranya. Kamu punya apa? Boleh tak lihat. Sama-sama lansia, mulai mengajak karir kedua. Namanya second career. Itulah magister macam yang saya ambil, paper saya. Karena saya dulu aktif tahun 97 mulai aktif. Bagaimana supaya tua itu nggak miskin. Itu yang jadi mimpi saya. Yang saya ambil S1 ekonomi dan S2 saya magister ekonomi di dalam pra-pensiun training. Gimana orang supaya nggak miskin di usaha. Setelah pensiun, itu yang saya tekuni sejak tahun 97. Cuma saya sekolahnya S2-nya kemarin 2018 sampai 22 tahun saya selesaikan. Jadi ini saya sudah mengajar 15 tahun lebih di Kedokteran Gajah Mada UGM, mengajar wirausaha. Gimana ya agar suatu nggak miskin. Dan sekalian yang saya Allah. Tapi penghalang tidak hanya itu kebodohan, ketidaktahuan. Bagi siapa? Bagi keluarganya yang melihat orang tua, orang tuanya yang nggak pernah dirinya. Aku bagaimana? Istrinya aku gimana, Mbah Kakung gimana, Uti, terus gimana? Karena nggak tahu aku harus bagaimana ini. Anak-anak juga sibuk sendiri atau memang pendidikannya kurang di bidang ilmu. Mungkin pintar cari uang, tapi gimana ngeladeni orang tua? Mungkin nggak tahu caranya. Yang terakhir, penghalang kebahagiaan adalah gampang kena goda. Kalau aku pas panjang. Nah, tentang kenapa sakit? Saya dalam buku saya tahun 2014 penyebab sakit karena ada sebabnya itu karena badai pamit.
bawaan atau genital, D, defisiensi, D, degeneratif, P, pikiran atau psikosomatik, A, autoimun disease, M, metabolik, I, iatrogenesis, efek samping obat, kemudian I, infeksi, T, trauma, tumor atau kanker, dan tadi bagian seharusnya. Jadi nggak akan kapasitas, terus kalian kita amali perubahan-perubahan itu. Kita makin rapuh kemampuan kita. So yang tua ya. Nah, gimana ya? Mobil yang tua ini tetap bisa berjalan bagus. Mobil tua tapi dirawat bagus, nanti bisa awet harganya lalu seperti mobil Ferrari yang dimiliki seorang kolektor Jepang, Jerman itu harganya 47 miliar rupiah. Maka mobil tahun 63. Nah, terus kalian yang saya Allah hormati, meskipun seorang lansia kadang-kadang memiliki tubuh seperti, tapi kan masih pengen aktif, pengen produktif dan pengen bahagia. Itu gimana caranya ya? Harus bagaimana saya mencari ilmu? Gimana saya bisa mengupgrade diri dengan biaya yang semurah-murahnya cukup gratisan? Padahal aku punya sakit jantung, aku punya sakit paru-paru, saya punya ginjal, aku punya kencing, aku punya selama masa stroke, saya punya rematik, aku punya. Dah silahkan mengeluh apa saja boleh. Mungkin di antara kita ada yang seperti ini, kemudian terselamatkan, ada yang tidak terselamatkan. Padahal pengen seperti ini kan, di masa waktu bisa bergembira, menyenangkan. Nah, di usia puncak kehidupan, usia 60 tahun ke atas, golden years ini, golden years-nya di bidang geriatrik 60 tahun ke atas, golden years di bidang pendidikan anak kan 7 tahun pertama ya. Nah, usia sehebat apapun Anda, kita, insinyur, doktorandes, sarjana ekonomi, sarjana hukum, sarjana politik, sarjana pertahanan, jenderal apapun, terakhir apa? Pensiun. Tua. Itu usia yang paling puncak, di atasnya jenderal ya itu. Di atasnya presiden kan pensiun. Berarti pensiun itu tinggi sekali ya, paling tinggi. Iya, paling tinggi. Derajat tinggi, dan nanti akhirnya berakhir menghadap ke surga, ataukah plus malah ke neraka. Akankah bahagia selamanya, ataukah sengsara selamanya, atau sementara kemudian masuk surga di akhirnya, atau sebaliknya. Manusia yang terdiri atas komponen bio, psikososial, spiritual ini harus disiapkan komponen 3, 4 ini. Bio, psikososial, spiritual. Agar bisa tetap aktif, produktif, dan bahagia. Pasti dibutuhkan syarat-syarat. Aktif. Supaya aktif, Pak, badannya harus kuat. Beraktivitas, sehat. Sehat tanda petik, sehatnya orang tua ya. Produktif, manfaatnya berguna. Loh. Kalau dia nggak punya ilmu, bisa berguna? Ya nggak bisa dong, maka harus punya ilmu. Supaya berguna harus aku pintar, nggak punya harta, punya harta dong. Atau nggak punya tenaga yang bisa membantu dengan tenaga itu. Berarti harus sehat dong, atau kuat dong. Jadi untuk produktif dibutuhkan modal, paling nggak ilmu, stamina sehat, dan harta. Kemudian bahagia, loh bahagia itu ada lahir dan batin. Itu para psikolog, para filosof mengatakan bahagia ada kumpulan kesenangan. Itu ada lahir, bahagia lahir, ada bahagia batin, ada bahagia dunia, bahagia akhirat. Kita pengennya semuanya. Nah, kalau begitu dibutuhkan modal, iya. Untuk bisa jadi aktif, produktif, bahagia itu harus dibutuhkan pembekalan. Bekal itu. Gimana mendapatkan bekal itu? Nah, sekali yang saya hormati. Seorang psikolog, ahli psikologi perkembangan dari Inggris yang sangat terkenal, namanya Harlock. Dia menyampaikan ada 15 faktor yang mempengaruhi panjang umur seseorang. Kita ini bisa berpanjang enggak ya? Tergantung ini coba cermati sendiri. Apakah kita memilikinya? Pertama, keturunan orang umurnya panjang enggak kita? Bapaknya umur berapa wafatnya? 80 punya kans. Ibu 80 pula punya kans 80-an situnya. Berarti bapak ibu sekali masih 60, insya Allah tambah 20 tahun lagi masih cukup panjang. Bapaknya umur 100 tahun, ibunya 104, wah berarti ini tahun orang turunan yang umurnya panjang. Tapi maaf ya, masih punya keturunan tapi nggak hati-hati bisa saja kecelakaan. Makanya ada faktor lain. Tubuh, karakteristik tubuh. Gemuk banget atau kurus atau sedang. Ternyata gemuk dikit umurnya panjang. Tidak normal, gemuk sedikit malah lebih bagus. Statistik itu ya, ini statistik. Ternyata orang yang umurnya panjang ada mereka yang gemuk dikit. Nah. Ya, kemudian kalau kurus banget gimana? Ternyata kurus banget itu gampang sakit-sakitan kemudian meninggal juga. Jadi angka kesakitan kematian pada orang normal gemuk dikit
dengan kurus dikit atau kurus banget atau gemuk banget itu gemuk terus banget matinya duluan. Tapi kalau yang tengah-tengah ini yang paling banyak umurnya panjang. Jenis kelamin laki-laki dan perempuan lebih banyak kan panjang umurnya perempuan. Dan seterusnya ada banyak faktor tidak saya kupas. Kalau saya kupas apa yang ngomong tentang ini ya, menyampaikan ini saya akan membahas tentang yang jelas orang begitu bahagia kehidupannya efisien, tidak cemas, punya pekerjaan, ya punya arti, kemudian suka belajar itu lebih panjang umur. Ini problem-problem yang terbanyak pada usia lanjut. Ini bukan penyakit tapi gangguan. Ada 14I para pakar ahli lansia sedunia, malah ahli gerontologi medik atau geriatrik atau gerontologis itu menyatakan problem terbanyak adalah kalau udah tua sekali nggak bisa apa-apa, hanya tinggal tidur aja, nggak bisa berjalan aja, nggak bisa kemana-mana. Ini jadi beban ini ngadang-ngadang untuk di tempat tidur lumah-lumah gitu ya. Kalau jalan gampang jatuh, instability, kemudian mengalami kadang-kadang nggak bisa mengendalikan berak kencingnya. Kalau batuk, pret, treat, duh ya Allah, ngompol sama pentut-pentut dan ngeblok ya. Kemudian yang problemnya yang lain adalah gampang mengalami kelupaan atau pikun, gampang infeksi, mengalami gampang sembelit, kesepian, anaknya mulai pergi semua habis, modal, apalagi jadi janda atau duda. Mengalami kelebihan gizi atau kurang gizi, kemiskinan, gampang kena efek samping obat atau komplikasi, sulit tidur, gampang alergi, alat kelaminnya mulai impotensi, dan mengalami kelemahan banyak organ. Ini penyakit gangguan keuangan. Yang penyakitnya sebelah kiri. Penyakit yang sering pada usia lanjut adalah kelompok rematik. Kalau saya kupas panjangnya nih, saya kupas satu topik ini bisa sampai 1 jam 2 jam nggak rampung ya. Tekanan darah tinggi, sakit mah, kencing manis, gimana strateginya menghadapi semua. Asma, jantung, kelopak tulang, prostat, kanker, stroke. Waduh ya Allah, pernah gimana ya mensikapi? Karena itu perlu suatu wadah untuk omong-omong. Motif kegiatan sosial. Di situ untuk omong-omong bersama-sama berbicara, berbincang-bincang. Ya Allah. Bincang-bincang di situ untuk apa? Untuk berbicara macam-macam hal. Ya Allah. Nah, sekali yang saya hormati. Tempat tadi suatu wadah. Apakah yang didirikan pribadi atau kelompok, atau miliknya ke desa, atau RW, atau masjid, atau gereja, atau wihara. Kita bisa dirikan tempat PKL, pusat kegiatan lansia ini. Untuk kegiatan apa? Kegiatan sosial. Untuk kegiatan sosial. Kegiatan sosial ini bisa saja kita bersifat aktif. Aktif itu ada tahapannya ya. Kita bisa saja datang, diam aja, mengaktifkan indera saja dulu. Mata, telinga, dengarkan, badannya diam. Kita bisa paham, asik juga nih. Nah, mulai mulutnya ngomong, wah bagus banget ini. Berpendapat memuji, berpendapat, bertanya, usul. Yuk kita sekarang, yuk goes yuk kita menanam, membentuk kelompok seni, kelompok apa, silakan, bagus tuh. Nah, ternyata menurut Harlock dan beberapa ahli dari Australia, Kanada, dan Jepang tentang orang-orang yang suka kegiatan sosial itu, kata Harlock, umurnya panjang. Orang pekerja sosial itu, social worker, umurnya panjang selevel profesor. Umurnya panjang, hidupnya penuh arti, bahagia. Nah, di situ kemudian mulai aktif, yuk kita kumpulkan dana, yuk urunan, yuk. Kamu bisa apa? Aku nggak punya uang, tapi bisa masak. Oke, kamu bisa apa? Aku bagian undangan aku. Oh ya, aku jadi MC-nya, aku jadi apa? Iya, mulai aktif lah. Mulai sesuai rekam jejaknya masing-masing, terrekod pengalaman masing-masing. Aktivitas kegiatan kumpul di mana? Di pusat kegiatan lansia tadi. Nanti di RT bisa, di balai RW atau di perempatan tikungan di taman bisa. Dan itu bisa disepakati aja. Nah, sebenarnya kali ini kalau tidak ada pandemi, kita kumpul di tempatnya diterima ya. Nah, jadi sekali yang saya hormati. Jadi kelompok sebenarnya kelompok aktif. Yuk kita adakan acara ini, seminar ini, jadi event organizer, bagian rekrutmen, bagian memberdayakan itu tidak ada dokumentasi. Sekali yang saya hormati. Jadi situ adalah markas tempatnya itu ada kursinya, ada mejanya, ada bednya, ada tikarnya, ada gelas, ada piring, ngobrol apa? Karena tempat kumpul, ngelak. Ini kelompok aku nyumbang.
Ini bisa aja kompornya kompor bekas, ya. Piring-piring ya, nggak usah beli yang baru. Untuk kegiatan nggak perlu pakai dana banyak. Ini bidang saya. Tadi saya S3 saya kan head ekonomi. Gimana sehat tapi murah tuh loh. Saya paling senang penghematan. Nggak perlu beli yang baru. Ya. Aku punya ember-ember yang masih bagus. Ya nggak usah pakai. Oh ya bekas cat yang 25 kilo. Oke kumpulkan. Ya jadi apa? Ada kompornya, ada gelas piring rame itu ya teko batu. Makanya banget itu. Malah warni-warni. Ada bednya, ada mejanya, ada komputer. Aku nyumbang gini, komputer cuma saya nganggur, daripada nggak mendapat, saya juga jangan pakai yang komputer kayak gitu. Saya udah pakai yang HP saja. Dah alat olahraga dibawa, rame lah di tempat itu. Nah, bisa berkumpul. Kalau pemerintah ngadain juga bagus sih. Mesti taman, ngadain taman itu ada macam-macamnya. Ada tempat ngiyupnya. Kalau hujan tak kehujanan. Sebagian meskipun bisa ruang terbuka ya. Ada bagian adminnya, ada yang mengasih IT-nya. Ada yang mengasih multimetodanya, ada relawannya, dan admin bisa relawan, ada juga yang bergaji. Nah, gaji mana dari gaji itu? Iuran, patungan, sirkuleran, atau mengumpulkan bekas-bekas sampah-sampah untuk apa? Dijual. Ya, dijual. Ya, bawa koran atau bawa kertas kumpulan ini rame. Kalau anggotanya banyak kan bisa bawa segini, udah banyak. Atau kumpulan, yuk kita bawa bawang, bawa apa? Kumpul. Kumpulkan dijual, udah jadi kas. Bisa, sangat bisa. Apalagi track recordnya karyawannya, anggotanya adalah lansia-lansia yang punya track record jadi guru, jadi apapun, atau mantan pejabat bank atau apa, pejabat di suatu institusi, tinggal kami punya kegiatan nyambang boleh loh, nggak minta hanya nyambang boleh loh gitu ya. Nah ini termasuk kerjasama dengan lembaga Gajah Mada. Saya akan jadi UGM atau di UMJ, saya juga akan jadi UMJ, di Unisa saya juga akan jadi Unisa, UI saya juga akan jadi UI, STPI Binasional, Almata juga yang jadi Almata, jadi bisa kerjasama. Bisa ngajak, nanti kita butuh perawat, oke tak kirimkan perawatnya, ahli gizi bisa. Dan itu bisa nggak bayar, murahan, asik kan? Jadi kepandaian manajemen ini yang penting. Dan ini diputar track record seorang yang jujur, yang tidak punya ambisi pribadi, yang maaf diarahkan ke politik atau semacamnya. Itu banyak bisa di balai desa, balai RW, masjid. Dan ini rumah sakit saat itu juga mau diundang untuk menyumbangkan narasumbernya. Dan sekali yang semati, nah kegiatan itu bisa macam-macam, bisa olahraga. Nah, jadi tempat gimana cara sehat yang bagus. Ada juga alat penyehat olahraga yang simpel-simpel, kedatangan pelatih senam yang praktis, ada yang yoga. Ini tekniknya olahraga yang saya ada pelatih ondel, Mas Dadang namanya, Mas Dadang. Saya punya kenalan saya di daerah Dayu ya, masuk Cimande. Diundang aja tuh, isinya namanya Nuri, ya, Muri ya. Itu bisa ya, diundang. Dia kan pakar pelatih olahraga, dia menyiapkan atlet DIY untuk nasional PON ya. Misalnya seperti itu. Nah, tips-tips yang bersepeda, gizinya datang Dik Mirza Penggalih Pengesti, atau anak saya Pipit ya, anak saya ahli gizi namanya Pipit Nur Rahmat Chandra Puspitasari. Ini ahli gizi dan suami kita bisa mengajar gimana detiknya. Jadi ini masing-masing punya, atau yang butuh apa silat, datang ke kita Pak Suci, atau SH Cimandi Tengganu, atau periksa diri, atau Cepadi, banyak SHT, banyak, silakan tinggal pilih IPSI, dan saya juga penulis IPSI. Jadi ini bisa. Atau taekwondo, jitkundo, hapkido, Wingchun, silakan, itu bagus semua, bagus. Tinggal siapa yang nyumbang, bisa. Dan itu dijadwal supaya nggak berantem, nanti bisa geger itu. Nah, dijadwal. Siapa yang nyumbang itu ke sini boleh, tapi masing-masing punya kelebihannya, dan nanti bisa diatur. Jadi selamat meriah banget ini. Dan nanti bisa peragaan bersama, keren banget tadi bisa itu nanti. Jadi orang-orang banyak lansia-lansia punya keahlian di bidang pencak, karate, wushu, hapkido, jitkundo, kempo. Ini bisa dimanfaatkan. Saling mengajar, keuntungannya ini, bisa untuk kuncian ini, untuk kesehatan ini, dan sebagainya. Tapi olahraga yang paling praktis adalah menjalan kaki. Diajari bagaimana manage stres, karena yang membuat lansia, maaf ya, cepat meninggal karena jantung stroke apa? Karena stres. Distress. Maka psikolog bisa ambil peran di situ. Social worker. Kalau soal geriatrician jelas bisa ya. Kami para dokter ahli geriatri, ahli penyakit dalam, konsultan geriatri, semua bisa harus bisa seperti ini. Memang pekerjaan kami menyiapkan lansianya besok, tapi nggak kami di strategi, ada strateginya, dan kami memang mengajarkan ilmu ini.
Jadi kalau kager konsult geriatrik, kager itu mesti masuk ilmu psikiatri praktis ya, psikologi praktis. Nah, gimana supaya nggak medis tes? Oh, banyak caranya. Kita bisa kombinasi antara agama, budaya, kedokteran. Namanya holistik integratif. Nah, jadi bisa dengan lagu-lagu tombo ati iku limo terkarane ingkang pisan maca Quran samanane kaping pindho salat. Oh, boleh pakai itu. Atau pakai yang lain. Ya, boleh. Bernyanyi sedih hatiku ya. Putus cinta anaknya, tiba-tiba aku senang lah sayang. Lagunya ini hilang permataku, hilang harapanku yang kupupu sejak dulu kala aku. Nah, jadi bisa menghibur itu kenal masa lalu ya. Jadi kita bisa baca itu bernyanyi, main musik-musik akustik, bikin sendiri. Bisa ya. Nanti katakan di PKL tadi pusat kegiatan saya ada perintah. Nah, itu bisa dikombinasi dengan alat musik lain. Ya, musik pakai gunting ya. Bisa. Ya, ini bisa. Jadi bisa. Jadi musik-musik kesenian itu nggak perlu mahal. Nah, ini dan saya mengajar gimana ilmu seni, gimana seni yang menyenangkan ya. Membuat ini kalau dikupas banyak-banyak ini waktunya butuh 1-3 jam sendiri. Jadi, dan sekalian yang saya hormati, di pusat kegiatan nasihat bisa ngadain macam-macam. Ini orang-orang demensia bisa dilatih, yang layan lansia, yang layani pasien demensia itu stres juga kok caregivernya itu. Nah, apa enggak stres? Saatnya kita santai dengan lansia, yuk kita tepuk-tepuk ya. Ya. Lansia sehat kami. Lansia sehat mesti itu, Pak. Bersemangat. Ya, gitu. Sambil bernyanyi, sambil kan masukkan pesan-pesan khusus. Diajarkan bagaimana supaya kita bagus, supaya lansia umurnya panjang, perlu lingkungan yang baik. Apa yang diajarkan? Dari lingkungan biotik, nggak biotik. Oh, ternyata karakter anaknya, cucunya, menantunya, rewanya tuh asal matanya nggak mutu. Lah, di situ ada pelajaran etika. Nanti ada kursus etika. Jadi di pusat kegiatan nasihat itu isinya macam-macam. Ruangnya tidak perlu yang indah, yang penting nyaman. Nyaman itu harus tidak penting bisa ya tidak jatuh gampang, makanya harus tempatnya tidak berbahaya, tidak kepleset, tidak gampang banjir dan semacamnya, aman gitu ya. Saya baru akan menyiapkan bikin di Sendowo. Sudah punya ada pusat di Panti Perdana itu sudah ada bagus, kita akan kolaborasi karena sudah ada, tinggal menggarap saja programnya. Insya Allah nanti akhir tahun, pertengahan tahun ini Insya Allah kita jalan ya. Nah, sekalian yang saya hormati, yang saya Allah di Sukoharjo nanti kita adakan juga, ya Insya Allah lebih bagus. Semua sudah ada tapi belum rutin. Nah, kita juga adain gimana lingkungan baik biotik dan abiotik. Lingkungan biotik itu anaknya, pembantunya, anak rewangnya, caregivernya itu dilatih gimana agar supaya orang itu umurnya panjang, tenang dan bahagia. Selain itu juga gimana tidur yang cukup. Gimana obat tidur yang praktis, kita di herbal medicine. Tidak pakai obat, tapi pakai ilmu pernafasan, yoga, terapan, pakai zikir. Gimana caranya? Wah, ada banyak sekali dan mudah sekali. Kami sudah belajar tahun 85 nih, maaf, sama 2 tahun saya belajar ini, kita praktekkan ilmu itu dan ternyata berhasil sampai sekarang ini kita pakai. Jadi kalau Bapak Ibu pengen tidur yang praktis ya cuma ngatur napas, sikap tentu, udah tidur, nggak pakai obat itu, ya. Tapi pakai apasolam, pakai semacamnya ya, Zolpidem dan sebagainya perlu pakai ya. Jadi dengan metode yang sangat sederhana. Kalau makanan pakai apa, minuman pakai apa yang bisa membuat gampang tidur. Ini yang saya hormati. Kemudian apa lagi? Takwa. Nah, takwa itu satu yang tidak bisa dibantahkan bagaimana pengaruh agama terhadap kesehatan seseorang. Seseorang pengen bahagia, tetap aktif, produktif, dan bahagia. Itu agama nggak bisa ditinggalkan. Ada 10 komponen. Kalau 8 komponen, saya tangkan waktunya. Dan komponen mempunyai manfaat kesehatan. Ini sudah saya kupas di radio MGFM. Nanti silakan nyetel di YouTube MGFM ya. Nanti bisa dibaca, didengarkan sana. Ada 10 kegiatan S yang masing-masing punya ini 10 jam misalnya kepasnya. Ini bibi yang saya hormati, Pak yang saya hormati sekalian, agama itu ada yang semua agama itu menyehatkan. Seperti kepasahan, yang namanya tawakal, kesyukuran, itu dikupas banyak sekali, sabaran, sedekah, silaturahmi, saum atau puasa, sembahyang atau sholat, syahadat atau keyakinan pada Tuhan, syiar dan santun, itu adalah perangkat ya kita siap. Itu pesan agama yang sangat penting. Apalagi tinggalkannya tidak ada gunanya.
Orang-orang yang agamanya bagus, orang-orang yang karakternya bagus, moralnya bagus, pasti tidak mau membuat kegiatan yang tidak ada gunanya. Tinggalkan yang tidak ada gunanya. Itu kata Tuhan. Tinggalkan kalau kau pengen mendapatkan surga firdaus, kebahagiaan sejati. Tinggalkan sesuatu yang tidak ada gunanya. Walatina manilahu muridun ini. Tinggalkan tidak ada gunanya. Ngobrol-ngobrol ada gunanya, tinggalkan. Ngobrol ada gunanya, silahkan kerjakan. Mengeluarkan barang itu harus ada gunanya. Kita boleh membelanjakan, memberi, tapi harus ada gunanya. Kalau nggak ada gunanya, nggak usah. Semua harus bermanfaat. Karena manusia terbaik adalah manusia paling bermanfaat. Tenaga yang kita keluarkan, bicara yang kita omongan, ucapan, sikap, kata, pikiran harus yang baik. 3B ya, baik, benar, berguna. Baik, benar, berguna. Semua yang kita belanjakan, semua yang kita lakukan, kita pikirkan, kita kerjakan. 3B. Maaf ya, mungkin saya nggak menggurui ya, maaf. Ini prinsip dalam geriatri, grup psikologi dan grup geriatri. Psikologi seperti ini ilmunya. Benar apa lagi? Harus punya hobi yang berguna. Hobi tadi bisa berupa kegiatan, aktif atau pasif, mendengarkan, menikmati dengan dana. Yang jelas membaca, menulis, apa-apa itu produktif. Bertani, bercocok, pokoknya banyak banget. Asal menyenangkan, itu hobi bagus, membuat endorfin muncul, urusannya panjang, bahagia, penyakit-penyakit akan reda, ataupun ada penyakitnya tetap nggak sembuh, tapi tidak terasa sakit. Apalagi sudah sehat, menyenangkan, mendatangkan uang. Bagus banget itu. Hobi seperti ini yang kita cari. Dan kami melatih dan terus belajar ilmu ini. Karena ini termasuk bagian mencegah miskin pada S2 yang saya ambil di S2 saya bidang ini. Kemudian apa lagi? Yang penting diketahui adalah tentang gejala penyakit bahaya. Apa saja yang termasuk gejala penyakit bahaya itu? Banyak aja, ada 20 ya. Inilah sekalian yang saya katakan tadi, kalau orang pengen saya jarang sakit, aktif, produktif, dan bahagia, gunakan rumus ini dalam tembang Asmaul Dono ini. Ingin sehat, jarang sakit, makan minum, toib halal, olahraga tidak, stres, lingkungan bersih dan indah, tidur cukup, bertakwa, tinggalkan hal-hal tak perlu, hobi aktif, bersosial. Ini saya tulis tahun 2002 ya. Atau pakai ini juga boleh ya. Nah, di masa COVID ini, saudara sekalian, jangan lupa kita harus saling berdoa, saling tolong menolong supaya COVID segera pergi. Kalau nggak pergi, moga-moga Allah menumpulkan kegawatannya. Nah, dengan lagu seperti itu, supaya ingat rumus yang mengusir COVID apa ya? Dengan sistem imun kita, dengan perilaku hidup kita yang sehat, prokes yang lengkap ya ini. Virus corona berbahaya, kita bisa mengalahkannya. Pakai masker, cuci tangannya, jaga jarak, zikir dan doa, olahraga setiap hari, makan minum halal bergizi, bersedekah, vaksin dan hobi, si corona pastilah pergi. Wani Bapak Ibu. Jadi sekalian untuk menjadi, kan untuk itulah kita perlu berteman. Pertemanan namanya pusat kegiatan lansia. Bisa didirikan di RT RW ya, atau disilahkan yang punya rumah besar, Bapak Ibu yang punya rumah besar yang nggak kepake, emang biar jadi amal akhirat, kumpulin teman-teman, undang, bisa datangkan. Wah, butuh biaya, urunan apa? Bisa nih jual barang apa yang nggak ada gunanya, dilelang, baju bagus dilelang, udah datangkan. Atau pakai minta lembaga kantor untuk apa? CSR ya. Tujuan kali yang saya hormati ini ya. Kemudian yang penting, kalau pengen mencari temannya apa itu ada ciri-cirinya. Ya cukup pas panjang ya, tapi ini sekali-kali saja. Ini tulisan saya tahun berapa ya? Tahun 2015 ya. Ciri temannya apa itu ada 5. Ada 6. Jadi kalau teman-teman mendapatkan teman seperti beruntung sekali ya. 1, teman yang baiknya yang bisa meningkatkan agama kita. Pertanyaannya adalah, apakah saya, apakah kita, apakah Anda teman yang baik bagi orang lain? Apakah kalau bertemu dengan saya agama Anda meningkat atau agama saya meningkat gara-gara bertemu Anda? Yang kedua, apakah teman tadi bisa meningkatkan akhlak saya, budi pekerti saya, sopan santun saya, subhusita saya? Apakah saat saya berteman bisa meningkatkan kesehatan saya? Apa ada berteman kemudian meningkatkan ilmu saya, meningkatkan ekonomi saya, dan terakhir bisakah meningkatkan kedamaian saya? Ataukah saya bisa meningkatkan kedamaian orang lain, ekonomi orang lain,
ilmu orang lain, kesehatan orang lain, akhlak orang lain, agama orang lain. Silakan mengatakan ekonomi, tapi jangan sampai menurunkan agamanya. Berteman, uangnya tambah kaya, tapi moralnya bejat. Itu bukan teman yang baik. Uangnya banyak, tapi melanggar aturan agama, menjadi pezina. Itu bukan teman yang baik. Selingkuh, syirik, bukan teman yang baik. Itulah sekalian yang saya mati. Jadi untuk menjadi pusat kegiatan lansia yang bagus tadi, kita mendaki-lagi sesuatu. Dan itulah Tuhan sudah menyampaikan, siapapun kalau ingin berusaha dan sukses itu butuh pengorbanan ya, butuh pengorbanan ya, butuh energi besar. Jadi, siapapun yang pengen sukses harus mendaki lagi sukar, tidak bisa dengan cara santai-santai. Ya, banyak doa tentu saja, tapi beruntung nasib. Dan yang terakhir, gunakan 5 sebelum datang 5. Ingat 5 perkara sebelum 5 perkara, sehat sebelum sakit, muda sebelum tua, kaya sebelum miskin, lapang sebelum sempit, hidup sebelum mati. Sekian saja dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Inje, matur nuwun Dokter Probo atas semua materinya. Saya jadi terkesan karena banyak pesan-pesan moral yang dimasukkan ke dalam lagu-lagu. Saya jadi teringat ini kalau dulu karena pernah mengajar di TK ya Dok. Jadi waktu itu apa saja itu bisa masuk ke lagu gitu. Termasuk anak saya sekarang 3 tahun ini bisa apa saja masuk ke lagu gitu. Jadi ternyata para lansia juga seneng ternyata dengan lagu-lagu itu dipakai untuk sarana berkomunikasi, meningkatkan dukungan dan semangat begitu Dok. Memang seni adalah metode mengajak yang paling gampang dan menyenangkan ya. Seni apapun. Sangat. Jadi secara audio ada musiknya dikeluarkan dari hati kita, apalagi dipenuhi rasa cinta ya Dok ya. Sehingga tadi lagunya itu begitu nyata. Ibaratnya kalau bumbu itu bumbunya bumbu cinta begitu kan Dokter Probo nggih? Baik, Bapak Ibu sekalian, mohon izin, monggo Bapak Ibu tadi sepertinya ada yang ingin bertanya, tetapi sepertinya pengen bertanya langsung Dok. Saya coba bukakan di kolom chat lagi. Tadi sepertinya ada Bapak Ibu non sewu tadi dari mana nggih? Ada yang tanya beli kopiahnya di mana ini? Ini aja dari Balikpapan. Waktu saya ngisi training di Balikpapan, waktu ngisi di Gubernuran, diundang Pak Gubernur Kalimantan Timur 2 kali, Pak Angfaruk, untuk melatih pejabat-pejabat 2 kali bagaimana menjadi keluarga yang sakinah, 2 kali training. Kemudian diundang lagi ke Wali Kota Balikpapan 5 kali. Jadi ini di Banjarmasin, Samarinda. Ini hadiah nih, nggak beli. Tentu banyak kenangannya ya Dok ya. Salah satu bentuk apresiasi dan itu menjadi hal yang luar biasa juga. Bapak Ibu sekalian, mungkin sambil menunggu ada penanya, menika Dok, izinkan saya untuk menyampaikan kepada Bapak Ibu sekalian. Jadi PKL atau Pusat Kegiatan Lansia yang inginnya ada di wilayah pemerintah Kabupaten Sleman ini diinisiasi dari adanya ide dari beberapa sumber begitu ya. Salah satunya ada Bu Prima Walani. Nah, beliau mengajak untuk ayo diadakan pusat kegiatan lansia terinspirasi dari pengalaman beliau. Ini mungkin Dokter Probo sudah mendengar langsung dari Mbak Prima yang kita kenal dengan Mbak Prima atau Bu Prima Walani karena beliau juga merawat orang tuanya hingga akhir hayat dari orang tua dan baru saja kapundhut begitu. Ya. Kegiatan ini pernah kita adakan di Sleman juga di rumahnya seorang profesor Dr. Insinyur Ahmad Purnomo ya. Ahmad itu juga kita adakan, anaknya juga direktur sekarang ini. Dan itu kita adain tapi khusus untuk Alzheimer ya, karena beliau nanti kita adakan di pasien-pasien saya bisa kita adakan, tolong diadakan ini, diadakan ini. Ya. Nah ini dan atas dukungan Dokter Probo sehingga terwujud acara sore ini Bapak Ibu sekalian. Dan tentunya banyak peran serta di dalamnya. Ada beberapa nama yang tidak bisa saya sebutkan satu persatu,
Tapi dari beberapa nama ini mendukung untuk adanya pusat kegiatan lansia, bahkan tempatnya juga sudah disiapkan. Kemudian seperti apa bentuk secara arsitekturnya itu sampun wonten engkang sumbang saran mekaten Bapak Ibu. Karena ini pesertanya seluruh Indonesia, Dok. Jadi kadang-kadang saya lupa ini berbahasa Jawa asli apakah mengerti. Ada yang dari Medan tadi, ada yang dari Bandung, ada yang dari Surabaya, ada yang dari Makassar, Dok. Ya, Sulawesi Utara ini ada nih. Dari Bapak Tri Kaeksi dari Sultra ya. Jadi Bapak Ibu sekalian, bahwa banyak yang sudah menyumbang saran terkait dengan akan didirikannya pusat kegiatan lansia di wilayah pemerintah Kabupaten Sleman, dan kita boleh applause yang luar biasa ya, karena Sleman luar biasa ini inisiasi dan semangatnya. Bapak Ibu sekalian, ini saya baca dari Bu Ayi Haryani. Selamat sore, Dr. Probo Suseno. Terima kasih, materinya sangat bagus. Ada beberapa hal yang ingin saya konfirmasi dan tanyakan. Bahwa yang saya ketahui belum diteruskan, Mbak Niko. Mungkin Bu Ayi Haryani, monggo bisa membuka mic-nya untuk menanyakan secara langsung kepada Dr. Probo. Monggo, Ibu. Apakah Bu Ani masih bergabung dengan kita? Oh, ini disambung pertanyaannya di bawahnya, Dok. Izinkan saya membacakan. Sebagai orang Timur, kita mengalami kesulitan untuk bisa mengungkapkan tujuan hidup atau keinginan dengan benar. Jawabannya normatif banget, seperti yang dokter sampaikan di awal. Yang kedua, pada masa tua yang paling terlihat berubah terkait dengan kesehatan atau kestabilan mental sebagai dampak dari hilangnya beberapa kesempatan, pasangan, teman, anak-anak, dan lain-lain. Sehingga setiap lansia pasti memiliki harapan, tujuan hidup yang berbeda-beda, tidak normatif. Pertanyaan saya, bagaimana caranya mengomunikasikan keinginan atau harapan lansia supaya bisa dimengerti, difahami, dan terwujud? Mungkin itu dulu, Dr. Probo. Monggo untuk dijawab dulu. Untuk bisa tahu, untuk bisa tahu keinginan lansia yang tidak normatif, itu kita harus hatinya terbuka dulu, kita nyambung dulu, gelombangnya pas. Kalau gelombangnya nggak pas, ya nggak akan ngomong, pakai berbaca rahasia ya. Siapnya saya pribadi itu malu kadang-kadang. Ya, nah makanya di sini ada trik-triknya, gimana cara berkomunikasi pada lansia. Tapi yang secara gampang, sebenarnya ilmunya ada 12 langkah, 12 poin yang utama. Tapi ini materinya dikupas butuh waktu paling sedikit 2 jam ya, idealnya 12 jam ya. Nah, ini paling nggak ada, apapun yang kita omongkan itu minimal mengandung 3G. Ini ada rumus 7G, tapi ini yang paling penting 3G 2 aja. Nah, apa itu? Kalau kita pengen tahu siapa dia, apa yang dimimpikannya, kita harus bisa diterima dia, kemudian omong-omong tadi pertama, apa yang kita omongkan adalah berguna untuk dia. Ya, G1 guna. Namanya beneficent, ya, harus benefit untuk dia. Non-maleficent, do no harm, tidak boleh merugikan dia. Guna. Jadi ini, nah, Bu, Ibu bisa pengen, ya misalnya pakai kursi roda, Ibu pengen jalan, nah kan guna kan? Nah, iya sebenarnya tuh pengen jalan, tapi selama ini anak saya kan nggak pernah mengantar saya ke dokter. Kenapa kontrol? Nih, ternyata mimpinya pengen jalan sebetulnya. Terus gimana kalau yang ngantar? Nggak ada, anak saya itu banyak sebenarnya, anak Bu Cindy sendiri. Kenapa sih Bu Cindy? Ekonominya kurang dong, sehingga saya juga nggak tega menyuruh anak-anak saya mengantar saya. Ya Allah, berarti dia punya keinginan berlatih sehat, tapi nggak dia mengantar. Terus siapa yang mengantar ini? Nah, ini kan jadi masalah kan? Jadi apa yang kita lakukan itu harus, apa yang kita sampaikan yang berguna dia. Dia pasti akan menyampaikan pesan-pesannya, keinginan, harapnya, mimpinya, cita-citanya yang tidak normatif. Yang kedua, apa yang kita omongkan, yang kita sampaikan nanti akan membuat dia gembira. Gembira atau gayeng. Apalagi dia terbahak-bahak. Ya kadang-kadang kalau seorang ahli berbicara, kali komunikasi bicara itu, lansanya biang datang menangis, wajah suntuk jelek itu datang tertawa pulang dan teriak, bisa jalan kadang-kadang. Tadi pakai di ujung sudah dia melakukan sendiri, bisa saya. Loh, tadi dituntun. Loh, sekarang bisa jalan. Tadi wajahnya suntuk, sekarang kok ceria lagi. Karena dibangkitkan dengan kata-kata. Dan itu bukan obat. Kata-kata yang menghidupkan, kata-kata bisa membangkitkan energinya. Kata-kata yang bisa nggak tulang-tulangnya bergerak aktif lagi.
Dia mampu, cuma dia mengalami depresi, kekecewaan, ya mix, seringkali mix antara cemas depresi jadi satu. Itu nggak gampang loh. Itu makanya ada ilmu depresi in elderly, anxieties in elderly, mix antara depresi in elderly. Itu materi wajib kalau kami membimbing mahasiswa calon konsultan maupun yang mengambil S3 di bidang geriatri ya. Itu yang kedua, yang ketiga, bahwa yang kita sampaikan tadi, sehingga dia akan mau ngomong gitu nanti. Normatif, tidak normatif saja, bahwa yang kita sampaikan itu murah. Saya nggak bayar kok ini, mau ngomong biasa. Gitu. Nanti kalau ternyata dia pengen ngomong lagi, pengen puaskan lagi, ya terpaksa datang ke praktekan. Hari ini kita gratiskan dulu. Biasa gitu, tidak semua pakai hitungan ya. Jadi para pemirsa di mana berada, tidak semua yang kita lakukan mesti buntutnya uang. Ya, Tuhan mengganti, tidak harus uang. Apa berupa kesehatan, kasih sayang, kesuksesan, kehormatan, loyalitas, kesetiaan, cucu yang baik, anak yang solihah, diganti bukan sekedar uang saja. Uang habis, kesolehan tidak habis. Kasih sayang, doanya orang yang tulus mendoakan kita, itu nggak akan habisnya. Itu lebih mahal dibanding triliunan uang yang dikorup atau jabat yang nakal. Yang nakal banyak, yang nggak nakal banyak sih. Ya kayak gitu, Dek. Cinta jadi banyak cara, dan itu harus kita coba terus menguat dari pelan-pelan, dan ada banyak metode ya, termasuk pada palliative care itu ada metode yang berbeda. Jadi mengucapkan kata itu ada yang pakai bahasa tubuh dengan bahasa yang verbal, ada bahasa body language ya, banyak caranya. Demikian, Ya, semoga J. berhasil. Intinya dengan cinta ya dok ya. Dengan cinta menyamakan chemistry tadi, artinya menyamakan frekuensi tadi. Baik, matur nuwun Dr. Probo, begitu Bu Ayi Haryani. Selanjutnya yang sudah raisen ada 3 orang, saya berikan kesempatan pertama kepada Ibu Renosmaita. Monggo Ibu. Mungkin singkat saja karena kita berkaitan waktu, nggih. Monggo Ibu. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya Ibu Renosmaita ingin bertanya sama Pak Dokter. Ini Pak, bagaimana upaya menjadi lansia yang ceria, yang aktif, dan bahagia masa di pandemi sekarang begini? Soalnya kalau kita, tadi udah Bapak bilang, kita nyanyi-nyanyi itu udah bosan sendiri. Senam, bosan sendiri. Terus kalau kita keluar rumah, takut. Nah gitu Pak Dokter, bagaimana ininya Pak? Ya, makasih. Bisa ditutup ya. Terima kasih Pak. Bu. Ya. Jadi kita nomor 1 kalau Ibu udah menyatakan begitu, nomor 1 doanya doa minta tidak bosan. Ya, yang kalian musuh paling baik itu bosan. Nah, dia mengatakan orang sukses itu gagal karena 3, 4 hal kan? 1, miskin. 2, sakit. 3, tidak tahu caranya. 4, nafsunya tergoda. Bosan itu nafsu. Makanya kita minta pada Tuhan, ya Tuhanku, bila saya petunjuk yang benar itu benar, yang baik itu baik, dan berkekuatan untuk dapat melakukan kebenaran tadi. Yang satu salah, tunjukkan saya kekuatan meninggalkan yang salah. Bosan itu termasuk yang jelek. Bosan berbuat jelek itu baik, tapi bosan berbuat baik itu jelek. Ya. Saya bosan mengaji, bahaya tuh. Saya bosan sholat, bahaya itu. Aku bosan zina, bagus. Aku bosan ngerumpi, bagus. Aku bosan malas, bagus. Nah, supaya tidak bosan itu, maka harus doa minta kekuatan pada Tuhan. Hati yang punya semangat berbuat kebaikan. Allahumma arinil haqqo haqqo, wajibni tiba'ah, wajibni badila badila, wajibni sitra. Ini teman-teman tapak suci Muhammadiyah tuh. Wah ini pakai ini ya doanya ini. Nah, yang kedua, rahasianya adalah cari ilmu. Kalau kupas panjang banget ya. Nah, karena kita nggak tahu, ya makanya cari ilmu. Dan ilmunya ini panjang, harus kupas lagi. Ya, banyak. Misalnya, luang waktunya ada pagi, siang, atau malam. Dan sebagainya. Itu beda-beda. Setiap orang nggak sama. Sehingga ngisi kegiatannya sesuai dengan waktu yang paling nyaman untuk dia. Nah, minatnya apa, Bu, itu? Misalnya, aku minatnya bidang otomotif. Aku bidangnya adalah masakan. Beda. Saya mengarahkan masakan, Ibu tentang hobinya beternak. Nggak nyambung gelombangnya. Maka kalau pengen mengembangkan kesuksesan di bidang ekonomi aktif, produktif, dan bahagia itu masih
harus orang per orang, satu per orang. Jadi satu per satu, tidak bisa pakai model jamaah. Yang makanya tadi sampaikan ya sifatnya umum. Nanti bisa dicari cocoknya saya. Misalnya, saya cocoknya adalah masak. Ya sudah, masak nanti kembangkan jadi sukses, aktif, masak, produktif, bahagia, bahkan bisa menolong orang lain, bisa jadi kaya, bisa. Ada caranya banyak. Dalam ilmu kewirausahaan, mengembangkan bisnis dari gorengan itu banyak sekali. Di Jogja kita pernah mengumpulkan informasi, kita pernah beri modal juga, tapi ada yang beri modal kalau metalnya nggak bagus, diberi modal, dijual saat gerobak-gerobaknya juga. Nah, ternyata memberi modal bakul itu, saya ada berapa orang yang kita beri modal itu, ternyata dia, saya akan mengembangkan asal pinjam modal sekian ratus, sekian juta, akhirnya nggak balik semuanya, nggak balik, ludes, dijual semua barangannya, sak badannya dan gerobak-gerobaknya semua dijual. Gimana lagi ya, nggak menolong lagi dong kita, karena dia nggak punya jiwa kewirausahaan. Jadi tidak harus wirausaha. Oh, dia memang cocoknya jadi buruh, rewang, tidak jadi leader. Jadi ada orang bakat jadi itu uang sing dikongkon, ada uang jadi bakat jadi pemimpin, ada bagian akunting, nah itu nggak sama. Nah, karena itulah kita perlu menyelesaikan gelombangnya. Oh, ibu maunya apa? Tapi saya nggak mau. Satu pengen kaya tapi nggak mau kesel. Waduh, apa ya? Ibu bisa apa? Makanya nanti itu konsultasi pribadi. Demikian di Nita, bisa yang berikutnya lagi, yang lainnya kalau enggak kita. Baik. Ya, mungkin ya mungkin 2 lagi ya dok ya sebelum nanti sampai maghrib. Monggo dengan singkat pertanyaan Dr. Andes Yafet. Silakan Dr. Andes Yafet. Baik, terima kasih. Maaf saya terlambat baru masuk karena ada sedikit gangguan. Pertama, pertanyaannya dulu ada nanti beberapa, ada 2 saran. Pertanyaan dulu, bagaimana caranya supaya lansia itu tetap sehat dan tetap semangat? Ini saya tanya karena banyak lansia yang begitu pensiun sudah sakit-sakitan. Banyak, bahkan ada beberapa tahun atau beberapa bulan setelah pensiun banyak meninggal. Tapi banyak kan sakit-sakitan. Jadi perlu dilakukan suatu semangat dan supaya sehat itu Pak. Itu pertanyaannya. Sarannya, saya sarankan supaya lansia ini diadakan suatu wadah. Ya, kalau PNS dulu, saya dulu mantan PNS. Jadi PNS itu korpri. Ya mungkin sejenisnya nanti ada sedikit wadah itu. Tapi kita rintis dulu mulai dari Jogja, dari Sleman ini. Sebagai ujung tombaknya. Baru nanti berkembang ke tingkat nasional. Supaya bisa lancar. Kedua, seminar lansia ini menurut saya sangat menarik dan banyak nilai positifnya dengan topik-topiknya yang baik dan menarik. Nah, saya sarankan seminar walaupun melalui Zoom meeting, tapi dilakukan secara berkala, Pak. Apakah sebulan sekali atau 2 bulan sekali, supaya bisa tertampung apa yang kita perlu ini, keinginan daripada lansia. Sudah Pak? Ya. Ketiga, pusat kegiatan lansia, saya sarankan programnya dibuat walaupun sederhana gitu, program-programnya yang sederhana tapi bisa dilaksanakan dengan lancar. Iya, Bapak Dr. Andes Yafet dari mana Bapak? Dari provinsi mana? Saya fungsioner dari Sekretariat Negara. Oh iya, terima kasih Bapak sudah bergabung dengan kami dan memberikan tadi ada saran, kemudian pertanyaan. Mungkin satu lagi ya Dr. Probo, mohon izin Dr. Probo, Bu Fitri, silakan Bu Fitri, Fitri Catur Lestari, monggo waktu tempat disilakan. Ya, mungkin singkat saja nggih Ibu, monggo Bu. Oh, malah
Mungkin karena sinyal. Baik, Dokter Probo, akan saya sampaikan pertanyaan dari kolom chat saja. Mungkin nanti bisa langsung dijawab kalau sekiranya bisa dijadikan satu jawaban, Dok. Dari Bu Sinta Wulandari, satu, kegiatan lansia apa yang tepat diberikan kepada lansia? Yang kedua, bagaimana cara agar kegiatan dapat berjalan efektif guna meningkatkan kualitas hidup lansia? Monggo, Dokter. Waktu dan tempat Ya, disilahkan. Dari Bapak tadi yang dari Setnek tadi, mantan Don Setnek, tadi sudah saya kupas Pak sebenarnya Pak. Bapak sambungnya terlambat, nanti bisa dilihat di YouTube ya Pak ya. Bisa dilihat di YouTube, insya Allah ada. Jadi kalau Acara Bapak ini kita rekam, J. ya, dan yang kedua, kalau Bapak pengen mendengarkan ceramah saya yang lengkap, yang 1 jam lebih ya, 1,5 jam itu sudah ada siaran kurang lebih 20 siaran. Nanti Bapak bisa nyetel di DR Propositional ya, di YouTube. Itu ada 20 siaran, namanya PED, Practical Elderly Direct Yogyakarta. Jadi kami bertiga para aliansi di Yogyakarta mengadakan acara yang saya inisiasi setiap, sampai sekarang rutin, setiap 2 minggu sekali Pak. Jadi setiap malam Rabu, Selasa malam, jam 8 sampai jam 9 kalau sekarang. Dulu jam 7:30 sampai jam 9. Itu sejak sudah setahun yang lalu. Jadi sekarang sudah berjalan, nanti Bapak bisa di DR profesional. Memang kita adakan dari rutin setiap minggu kedua, Selasa kedua dan Selasa keempat ada terus ya. Itu ada konsultasi gratis Pak, silakan tanya jawab. Ada 3 pakar konsultasi gratis, Dr. Dewa, saya Dr. Popo dan Dr. Eko Wibowo ya. Nanti kita itu rutin sudah. Kemudian saya juga ngadain sendiri. Selain itu juga ada nanti Bapak Ibu silakan melihat di DR profesional ya. Kita bikin beberapa YouTube yang kita bermanfaat ya. Itu ya. Jadi programnya yang praktis ya Bapak tadi mencermati praktis sekali ya. Apakah perlu paguyuban lansia se-Indonesia? Itu jadi sulit sekali. Bagi saya sulit ya kali ya. Bagi ada ambisi pribadi, bagi untuk politik itu jadi berat sekali. Biarlah hidup bervariasi di tempat masing-masing. Bisa nanti gabung di BWRI, Pepabri, LVRI, paguyuban apa, terah apa, silahkan variasi. Karena nanti kalau dipaksakan diadakan satu memang sulit sekali, dan karena masing lansia kadang-kadang berebut posisi, kalau habis itu kena stroke, kita takutnya. Jadi biarlah hidup di kelompok ini yang heterogen, tapi masing-masing punya cita-cita keinginan yang arahnya jelas. Demikian Bapak. Kemudian kegiatan-kegiatan apa tadi yang sampaikan pertanyaan pada siapa tadi Mbak? Di siapa yang terakhir tadi? Sinta Wulandari, Bu Sinta Wulandari, J. Kegiatan apa yang bisa tadi apa? Yang bisa diberikan kepada lansia dan bagaimana cara meningkatkan kualitas hidup lansia, Dokter? Ya kualitas hidup itu macam-macam ya. Kualitas yang mana? Pakai tool apa? Kualitas itu ada satu. Kualitas itu macam-macam ya. Dari segi kedokteran, psikologis atau yang mana? Nah, kalau di kedokteran ada dalamnya SF3 namanya. Nah, itu menyangkut misalnya ini yang paling gampang aja 8 pertanyaan ini dipakai di AGS, American Genetic Society. Udah saya terapkan di Indonesia lebih dari 15 tahun yang lalu. Ya, kebetulan saya ngajar di kedokteran Gajah Mada, ngajar di UII di kedokteran juga. Di sana di UII pakainya sama dengan Gajah Mada, kan tentu yang ngajar saya juga ya. Nah, ada 8 pertanyaan. Itu kualitas hidup lansia secara umum ya, secara umum, tapi secara umum yang gampang ya. 1, cek telinganya, cek matanya. Mata telinga bagus nggak? Karena ini 2 alat untuk menjawab hidup berkualitas. 3, kakinya bisa nggak bergerak? Pakai tes metode tes berbisik, tes melihat. Kemudian yang ketiga, keempat, apakah ada berat badan turun? Berarti tes gizinya. Ya, nggak perlu pakai MNA. Tesnya banyak kan, tapi yang paling gampang ada tes berat badan sekarang dibandingkan berat badan kemarin berapa? Kalau turun lebih dari 5% itu pasti serius. Keempat, ada lagi tes yang bernama tes memori. Dites. Benda ini apa? Benda ini apa? Cangkir. Ada 3 benda ini apa? Masker, misalnya gitu ya. Nanti kira-kira 3 menit ditanya lagi, bisa nggak dia mengucapkan 3 benda tadi? Kalau nggak bisa, hampir pasti jadi demensia. Orang demensia itu sulit di tingkatan kualitas hidupnya. Makanya pendekatannya beda banget. Maka jadi beban bagi caregivernya yang merawatnya. Kemudian lagi tes namanya tes mental. Tadi kan tes memori, tes mental. Ditanya apakah yang sering merasa sedih? Iya. Ingin mati aja saya nak dokter. Oh, kalau ia mengatakan sering sedih lebih dari 2 minggu, 70% dia pasti depresi. Nah, begitu pakai depresi, pakai tool yang lain ya, pakai GDS, pakai hard score, pakai HRS, HDRS ada, atau back skill, banyak metode, atau pakai SF3 banyak.
toolnya itu. Nah, nanti ketahuan dengan dia mengalami depresi, ada begitu depresi, obati. Nah, depresi itu banyak pengobatannya. Backgroundnya apa? Apakah ada problemnya dia pecahkan nggak? Nanya problem focus coping atau bisa dirubah, berarti hatinya diterima sama emotion focus coping, itu latih hati para psikolog, para psikiater, para trainer coach biasanya bisa ya. Gitu ya. Yang terakhir tentang mobilitas, menggerakkan, membuka kancing baju, membersihkan, melepaskan sepatu, bisa mandi, tidak sini bisa nggak? Kalau nggak bisa berarti kualitas hidupnya rendah. Nah, namanya ADL, adanya mandiri atau tidak. Nah, ada 8 tool ini yang simpel ini ditanya nggak sampai 10 menit selesai. Gitu deh. Jadi untuk tahu kualitas hidup yang petani itu, nah nanti tinggal kalau kualitas hidup yang bermacam-macam itu macam-macam lagi. Demikian. Ya, baik Dokter Probo, terima kasih banyak Bapak Ibu yang pertanyaannya belum sempat kami jawab. Mohon maaf sekali karena ini berkaitan dengan waktu dan di waktu Indonesia Barat sudah azan maghrib, sehingga mohon maaf sekali kami harus menutup pertanyaan. Dan untuk ada banyaknya dia, ada banyaknya tuh. Iya. Mohon maaf dok, ini sembari ngomong. Oh, iya. Baik. Untuk door prize nanti saya umumkan di akhir, tetapi Bapak Ibu sekalian jangan lupa untuk mengisi presensi, karena ada presensi, dan silakan untuk Mbak Aisyah selaku panitia untuk bisa ditayangkan lagi presensi mana yang bisa diakses oleh para peserta sore hari ini. Saya juga menyampaikan terima kasih kepada Bapak Sutrisno Purna Sekda, kemudian Bapak Sunartono Purna Sekda, dan Bapak Arif, Ketua Komisi D, DPRD, kemudian ada juga Bu Yani, Ketua Alzheimer Indonesia Cabang Yogyakarta yang sudah bergabung sore ini. Dokter Probo, luar biasa sore ini acara insya Allah sangat bermanfaat, dan tadi request dari Bapak Dr. Andes Yafet, semoga bisa kita akomodir ya, Bu Prima dan tim, kemudian Dokter Probo. Oh ya, sebelum lupa nih. Ya, sebelum lupa nih. Satu pengurus Komdalan CDIY sudah periode yang ketiga, dan saya kebetulan yang mendapatkan champion gender dari pemerintah. Dan ini adalah perda yang terbaru, perda lansia DIY baru saja terima kemarin. Tadi kita bahas tadi. Nanti saya pengurus Komdalan lansia, nanti kita bisa membantu insya Allah. Amin ya Rabbal Alamin. Nah, ini support luar biasa. Pemerintah Kabupaten Sleman tadi juga mendapatkan dukungan yang luar biasa dari Bapak Dr. Andes Yafet dari pusat ya. Beliau mungkin di Jakarta tadi ya. Saya nggak sempat nanya tadi beliau di mana berkedudukan. Baik, Bapak Ibu sekalian, untuk door prize mohon bisa menghubungi nomor kontak saya. Kalau Bapak Ibu sudah ada di WAG akan sangat mudah mendapatkan nomor kontak saya. Kalau belum, silakan mohon dicatat 0878 3885 8381. Saya ulangi sekali lagi. Nanti nama-nama yang saya sebutkan mohon menghubungi saya untuk door prize sehingga bisa kami kirimkan nanti 0878 3885 8381. Saya Ratna Yunita. Untuk door prize pertama untuk Ibu Ani Haryani, monggo nanti bisa japri ke saya Ibu, kemudian Ibu Renos Maita, Ibu Sinta Wulandari, Bapak Dr. Andes Yafet, dan yang terakhir adalah tadi ada Bu Fitri Catur Lestari, walaupun tidak sempat menanyakan, tapi alhamdulillah dapat door prize-nya Ibu, selamat untuk Ibu, dan 5 door prize berarti sudah habis sore hari ini. Bapak Ibu sekalian, terima kasih banyak untuk kehadiran Bapak Ibu sekalian di ruang meeting Zoom sore hari ini. Sebelum kita berpisah, monggo kita menampilkan aura bahagia kita supaya sebelum ditutup kita benar-benar sore ini sesuatu yang bermakna membuat kita bahagia. Kita foto bersama dulu. Panitia yang bertugas bisa bersiap dan memberikan aba-aba nggih, supaya kita semua bisa mempersiapkan diri. Silakan Mbak Aisyah. Halo. Ya, halo Mbak Aisyah atau tim panitia yang bertugas. Apakah sudah bersiap untuk mengambil gambar kita? Ya, baik. Ya, oke. Saya mulai ya. Beri aba-aba ya. Halaman pertama 1, 2, 3. Untuk kedua 1, 2, 3. Halaman ketiga
halaman terakhir. 1. Sudah belum? Sudah belum Mbak Aisyah? Sudah semua Mbak Aisyah? Sudah maghrib nih. Mbak Aisyah? Oke, mungkin Sudah. sudah ya dok ya. Oke, Ya. baik, terima kasih sekali lagi kami haturkan kepada Dr. Probo Suseno atas materi yang luar biasa. Terima kasih kehadirannya para tamu undangan. Tadi ada dari Dinas Pendidikan, kemudian ada juga dari P32 AKB, kemudian dari Alzi, dan semua undangan yang tidak bisa kami sebutkan lagi satu persatu. Terima kasih Bapak Ibu atas kehadirannya di ruang Zoom meeting. Semoga nanti bisa diagendakan lagi untuk saran, sumbangsi saran semuanya mohon bisa disampaikan di grup WAG kita saja, karena kondisinya sekarang tidak memungkinkan untuk kita menyampaikan. Saya selaku moderator sekaligus MC, Ratna Yunita Setiani Subarjo, mohon maaf yang sebesar-besarnya jika dalam membawakan acara dari awal sampai akhir tadi ada kekurang nyamanan dari Bapak Ibu sekalian dan kekurang pasan. Dari kami selaku panitia mengucapkan apresiasi yang luar biasa kepada Bapak Ibu semuanya. Tadi dibuka dengan tepuk tangan, mari kita tutup dengan tepuk tangan juga 3 kali. Alhamdulillahirabbil alamin. Saya tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Dr. Pamitan. Probo matur nuwun sangat. Ya. Mohon izin nanti materi tadi di-share ke grup bareng ya, Dok ya? Ya. Ya, J. Matur nuwun, Kalau mau Dokter. literasi sebutkan tulisan saya. Kalau mau literasi silakan namanya dituliskan saja. Karena ini saya proses HKI ya. Oh, siap. Slide-nya HKI. Makasih. J. Matur nuwun, Dokter. Ya, baik Bapak Ibu sekalian, demikian acara kita Sugeng Maghriban. Terima kasih banyak, jaga kondisi, jaga kesehatan, dan jaga semangat. Saya tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa presensi, nggih, yang belum mengisi. Masih ada waktu, monggo silakan.